Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Wahyu Ramadan dengan NIM 23115679. Nah, di sini saya akan menjelaskan dataset Smart Office IoT. Nah, di sini yang pertama yaitu kita mendeteksi keberadaan file Smart Office IoT CSV-nya agar bisa mengerjakan yang di bawahnya. Nah, selanjutnya kita ke bagian A, visualisasi tren kehadiran. Nah, di sini pertama kita load dan processing dataset dulu. Nah, yang kedua, di sini kita memplotting time series-nya. Yang ketiga, kita mengidentifikasi jam sibuk atau jam sepinya. Nah, di sini di outputnya muncul sebuah grafik yang menandakan tren kehadiran okupansi per hari. Di sini ada jumlah orangnya. Nah, dimulai dari jam 8, jam 8 itu menunjukkan jam sepi yang ada paling 1, 2, 3 orang. Kemudian di jam 9 ada mulai kenaikan di 6 orang, 5 orang, dan 4 orang. Di jam 10 ada kenaikan lagi. Ada 8 orang, 7 orang, 6 orang. Nah, di jam 11 itu di jam paling sibuk, yaitu ada kehadiran 10 orang, 9 orang, dan 8 orang. Nah, mulai pukul jam 12 itu ada sedikit penurunan ke 7 orang, 6 orang, dan 5 orang. Dan itu turun lagi ke jam 1 siang atau jam 13, yaitu 5 orang, 4 orang, dan 3 orang. Dan menurun lagi pada jam 2 siang. Itu ada 4 orang, 3 orang, dan 2 orang. Di jam 15 atau jam 3 sore, itu mulai ada sedikit kenaikan lagi, yaitu ada 6 orang, 5 orang, dan 4 orang. Kemudian di jam 14, di jam 16, jam 4 sore, itu ada kenaikan kembali, yaitu 8 orang, 6 orang, dan 4 orang. Dan di jam 5 sore itu mengalami penurunan kembali. Nah, penjelasannya, jam sibuk pukul 11, puncak kehadiran tertingginya. Jam sepinya jam 8, jam awal operasional, dan jam 14 setelah jam makan siang. Jam sepinya. Pola penggunaan ruangan. Penggunaan ruangan menunjukkan pola fluktuasi yang jelas kehadiran mulai meningkat sejak pagi, mencapai puncaknya menjelang tengah hari jam 11 siang. Terjadi penurunan drastis saat jam istirahat jam 13 sampai jam 14, kemudian meningkat kembali di sore hari jam 16, sebelum akhirnya menurun saat jam pulang kantor. Nah, kita lanjut ke bagian B, analisa korelasi. Nah, di sini kita menghitung korelasi dataset terlebih dahulu, dan kita di sini menentukan scatter plotnya. Nah, di sini muncul output korelasi persennya 0,60. Di sini ada grafik analisis korelasi okupansi PS temperatur R sama dengan 0,60. Di sini ada suhu, di sini ada grafik, dan di sini ada jumlah orang okupansinya. Nah, pada saat hanya 2 orang, itu suhu berada di sekitar 24 kurang sampai di 25-an ya. Di 25-an. Nah, saat ada 4 orang itu temperaturnya mulai agak sedikit naik di 24,5, 24 naik dikit, dan di 25-an sampai 26 kurang. Nah, sampai di 10 orang itu temperatur suhunya tuh berada di 26 lewat. Penjelasan bagian B. Scatter plot titik-titik pada grafik menunjukkan pertemuan antara jumlah orang dan suhu pada saat yang bersama. Yang kedua,
garis regresi garis merah. Garis ini menunjukkan tren karena arahnya naik kanan atas, berarti hubungannya positif. Interpretasi korelasi nilai 0,60 menunjukkan korelasi yang kuat. Artinya benar bahwa semakin banyak orang, suhu ruangan cenderung meningkat secara signifikan akibat suhu panas tubuh, heat loss. Nah, selanjutnya di bagian C, itu ada rekomendasi efisiensi energi. Nah, untuk di bagian yang C ini, kita pertama tuh menganalisis datasetnya terlebih dahulu. Nah, yang ini kita memvisualisasi untuk efisiensinya seperti apa. Nah, di sini ada outputnya. Di sini keluar output rata-rata cahaya saat sepi adalah 450.0 lux. Ini di bagian sini jam, bagian sini rata-rata orang, dan di bagian sini intensitas cahaya. Dan di sini pada awal di jam 8 itu hanya tidak ada orang, nol. Di jam 9-an, jam 10 kurang jam 9 itu mulai ada orang sekitar 4 orang dan intensitas cahaya itu naik sekitar 475. Dan ketika jam 10 itu orangnya bertambah lagi, ada 6 orang, itu intensitas cahayanya bertambah lagi sekitar 550. Jam 11 orangnya ada 8 orang, intensitas cahayanya itu naik ke 575. Dan mulai ada sedikit penurunan ketika di jam 12 karena orang istirahat ya di jam 12 itu ada sedikit penurunan ke angka 525 intensitas cahaya dan orangnya tuh berturun menjadi 6 orang. Dan berturun lagi di jam 13 itu berturun lagi intensitas cahayanya jadi 475 dan itu orangnya ada 4. Dan turun lagi jam 14 itu orangnya sisa 3 orang dan intensitas cahayanya itu berturun lagi jadi 450. Terus sedikit ada kenaikan tuh di jam 15, jam 3 sore ini di angka 500 dan orangnya itu ada 5. Di jam 16 itu ada sedikit peningkatan lagi di 525 dan diisi dengan rata-rata orang 6 orang. Dan ada penurunan kembali di jam 17 sore atau saat jam pulang kantor itu 3 orang dengan intensitas cahaya 450. Penjelasan bagian C. Reduksi penggunaan AC pada jam sepi 13 data menunjukkan penurunan jumlah orang signifikan pada pukul 14 rata-rata orang 3 orang. Namun suhu seringkali masih berada di titik tinggi yang jelas panas. AC dapat dibutuhkan model hemat dinaikkan satu optimalisasi lampu smart lighting. Lampu saat ini menyala cukup terang, rata-rata 450 lux, bahkan saat ruangan hanya berisi 2 sampai 3 orang. Pukul 08 dan 17.00. Rekomendasi, gunakan sensor gerak atau sistem dimming yang menurunkan intensitas cahaya hingga 50% saat okupansi di bawah 4 orang. Pre-cooling strategis, meningkatkan mengingat suhu naik seiring bertambahnya orang, AC sebaiknya mulai dioptimalkan performanya pada pukul 10, tepatnya sebelum puncak sibuk agar mesin AC tidak bekerja terlalu keras beban puncak saat ruangan penuh di jam 11. Sekian itu presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.